Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di bulan suci yang diberkahi Allah ini, yakni bulan Ramadan, yang mana Allah menurunkan banyak karunia kepada kita, yang mana sampai saat ini pun kita bisa menjalani Ramadan dengan penuh keimanan dan juga diiringi dengan banyak-banyak melakukan amal solih. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah dan amal solih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda yang agung, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah role model yang senantiasa kita teladani daripada setiap sendi-sendi kehidupan yang telah beliau contohkan. Bagaimana mulai beliau mengajarkan kita dari kita itu bangun tidur sampai bahkan bangun negara. Semuanya itu sudah dicontohkan secara kompleks oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalaulah kita mengalami keburukan dalam kehidupan kita, mengalami sesuatu yang bermasalah dalam kehidupan kita, maka mari kita muhasabah. Jangan-jangan kita nggak sesuai dengan tuntunannya Rasul. Jangan-jangan rumah tangga kita nggak sesuai dengan rumah tangganya Rasul. Atau bernegaranya kita, kalau dalam lingkup negara ya, jangan-jangan tidak sesuai dengan bernegaranya atau politiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap bisa mencontoh beliau dan kemudian mendapat syafaat beliau dan bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, tema menarik pada pertemuan kali ini ya, karena kita akan membahas tentang istiqomah. Kalau kita bertanya-tanya ya, bagaimana sih biar kita itu istiqomah terus on the track, biar kita itu nggak gampang futur, atau nggak iman itu kalau setidaknya turun, naiknya cepat. Dan kalau naik itu tahan lama. Nah, ini bagaimana kiat-kiatnya? Maka kita teringat ya, salah seorang sahabat pernah datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menanyakan, ya Rasul, adakah nasihat buat saya yang kiranya kalau saya mendapat nasihat itu, saya nggak perlu lagi untuk dapat nasihat setelahnya. Nggak perlu bertanya lagi tentang nasihat untuk saya setelah itu. Nah, kemudian Rasul menjawab, Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Artinya iman yang kemudian diiringi dengan istiqomah, ini sesuatu yang mahal. Bahkan ketika seseorang mampu sampai akhir hayatnya, dia beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah, maka dia insya Allah dalam keadaan husnul khotimah akhir hayatnya. Maka mari kita bahas sama-sama teman-teman. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi seseorang itu bisa istiqomah dalam beragama. Yang pertama, yakni soal akidah. Nah, yang kedua, yakni tentang ukhuwah. Kemudian yang ketiga, yakni tentang syariah. Nah, akidah itu memuat tentang keyakinan seseorang personal yang melandasi dia itu bisa mempunyai keyakinan yang kuat berdasarkan bukti ataupun proses dari berpikir yang rasional yang meyakinkan dia. Kemudian yang kedua, yakni tentang ukhuwah, yaitu jamaah, circle yang dia senantiasa bersama itu siapa saja. Kemudian yang ketiga, yakni soal syariah atau sistem. Kita bahas lebih detail ya. Pertama, yaitu tentang akidah. Kalau saya perumpamakan seperti ini. Misalkan, saya tiba-tiba menyuruh Anda untuk lari 1 kilo misalkan. Kita baru ketemu, meskipun kita sudah kenal. Tapi saya menyuruh Anda untuk lari 1 kilo. Kira-kira mau lari enggak? Mas, tolong lari 1 kilo. Kenapa lari? Ya, pokoknya lari. Nah, apakah Anda kemudian mau menuruti saya? Tentunya kan enggak. Apakah Anda tidak mau menuruti karena Anda tidak tahu bagaimana cara lari? Tentu Anda tahu. Apakah Anda
tidak mau menuruti lari karena tidak tahu apa itu lari, kapan saya nyuruh lari, tentunya Anda tahu. Nah, maka demikianlah seseorang ketika beragama Islam ini, dia hanya sebatas tahu Islam itu apa, bagaimana cara berislam, kapan berislam. Misalkan gini ya, katakanlah seseorang itu sholat, dia tahu bagaimana cara sholat, dia tahu kapan waktunya sholat. Tapi ternyata banyak orang-orang yang nggak mau melaksanakan sholat. Nah, ketika proses bagaimana cara sholat, ini bab fikih. Tapi kenapa dia harus sholat, ini bab akidah. Nah, perihal itu juga yang menjadikan seseorang itu bisa bersemangat atau tidak dalam melakukan aktivitas. Kayak tadi, saya tiba-tiba menyuruh Anda untuk lari 1 kilo. Anda menolak. Kenapa? Karena Anda belum tahu kenapa saya harus lari. Why? Nah, strong why inilah yang harus kita bangun, termasuk dalam beragama. Wong dalam hal yang sepele saja, antum nggak mau lari kalau antum belum tahu, belum punya alasan yang jelas. Tapi ketika sudah terjawab why ini, kenapa Anda harus lari? Ternyata saya katakan bahwa di jarak 1 kilo sana, di lapangan sana itu ada orang yang mau bagi-bagi iPhone. Kan ada ya artis yang bagi-bagi iPhone, misalkan 300 iPhone bagi siapa yang duluan ke sana. Maka ketika Anda dapat info itu dan saya membawa bukti yang valid, Anda akan langsung bersegera ke sana. Entah itu Anda sibuk ngapain, akan Anda tinggalkan. Entah saat itu Anda lagi malas, mager, Anda akan tinggalkan, langsung bersegera ke sana. Karena apa? Mempunyai strong way yang kuat. Begitu pula seseorang dalam beragama Islam, ketika dia belum mengenali agama Islam ini sebagai agama yang benar-benar dia yakini, dia akan malas-malasan gitu. Meskipun dia punya wawasan yang luas tentang tata cara dalam melaksanakan syariat Islam. Maka yang perlu dibangun, kita harus benar-benar mempunyai bukti yang jelas. Kenapa saya harus menyembah Allah? Kenapa tidak Tuhan yang lain? Kenapa Al-Quran kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya? Kenapa saya harus meyakini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita mempunyai bukti-bukti yang jelas melaksanakan segala macam. Kita perhatikan di surat Al Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang menggunakan akalnya. Dan di banyak ayat-ayat yang lain, Allah dalam fase Mekah terutama ya, Allah menyuruh kita, afala ta'qilun, fadzakir innama anta mudzakir, afala yatadabbarunal Qur'an. Allah menyuruh akal kita untuk memperhatikan segala macam keberadaan ciptaan Allah ini. Sehingga dengan kita menyaksikan segala macam yang ada di muka bumi ini, mustahil ini ada dengan sendirinya. Ini sama halnya seperti seorang Arab Badui ketika dia ditanya, bagaimana kamu bisa yakin bahwa Tuhan itu ada? Bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu itu mempunyai Tuhan Allah namanya? Maka sederhana, orang Arab Badui ini dia menjawab, sebagaimana saya meyakini ketika saya melihat kotoran unta, saya sangat yakin bahwa ada unta yang habis buang kotoran di sini. Tanpa saya melihat untanya, meskipun saya hanya melihat kotoran unta, saya berani memastikan bahwa ada unta yang telah buang kotoran. Nah, demikianlah segala macam ciptaan ini, dan ternyata yang mampu membuktikan secara valid, yang terbukti secara sains bahkan, tentang misalkan ada api yang menyala di bawah lautan, kemudian sungai-sungai yang mengalir di bawah lautan, kemudian ada laut yang mana itu terpisah antara yang tawar, kemudian yang asin, kemudian jasad Fir'aun yang diabadikan utuh dari tulang, kemudian daging sampai kulitnya.
yang tenggelam di dasar lautan. Dan itu Allah sebutkan 1400-an tahun yang lalu. Siapa yang tahu kalau bukan dari zat yang menciptakan alam semesta ini? Padahal kitab-kitab suci yang lain tidak bisa menandingi daripada keluar biasaan mukjizat daripada Al-Quran ini. Sehingga dengan bukti-bukti yang jelas ini meyakinkan kita bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah kitab yang hak, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini kalau kita analogikan seperti seorang pasien yang datang kepada dokter. Misalkan, antum saya tunjukin berobat untuk dokter si fulan karena sakit keras misalkan. Antum datang ke dokter si fulan, ternyata antum masuk, ternyata rumahnya kotor, kemudian baunya kayak amis gitu. Dan ketika dokternya masuk, dia cuma pakai kolor. Kemudian rambutnya gimbal, gondrong, baunya juga nggak enak. Ketika mendiagnosa antum, memberikan resep-resep, memberikan larangan, kira-kira mau menerima ndak? Mau menuruti ndak? Kan tentunya ndak. Karena dari melihat tanda-tandanya saja sudah tidak meyakinkan. Maka beda halnya ketika antum dalam kondisi, saya rekomendasikan kepada dokter si fulan. Antum datang ke situ, antum baru melihat, oh di depan rumahnya ada plang praktek dokter si fulan. Antum masuk ke dalamnya, rumahnya bersih, wangi, ada tempat prakteknya. Antum lihat di dinding, sertifikat lulus kedokteran selama sekian tahun. Kemudian antum juga melihat bahwa beliau sudah mendapatkan sertifikat internasional, penghargaan internasional. Ketika dokternya masuk, dia dalam keadaan rapi, bersih, kemudian memakai jas kedokteran, membawa stetoskop, mendiagnosa antum. Oh mas, ini sakitnya ini. Oh mas, ini minum obatnya 5 kali sehari. Mas, ada larangan-larangan yang harus antum lalui. Misalkan nggak boleh makan pedas, padahal antum suka yang pedas. Nggak boleh makan yang manis, padahal antum suka yang manis-manis. Kira-kira antum membantah enggak dengan dokter itu? Kan enggak gitu loh. Kenapa enggak? Karena antum sudah yakin terlebih dahulu dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa dia benar-benar seorang dokter. Maka apapun perintah yang dia berikan, antum akan yakin 100% bahwa ini pasti benar. Bahwa ini dokter enggak mungkin mau menyakiti saya. Bahwa ini dokter enggak mungkin mau mengecewakan saya. Bahkan ketika dokter itu memberikan 5 kali obat untuk sehari itu 5 kali obat harus diminum, antum nggak bertanya, kenapa harus 5 dok? Kenapa nggak satu aja? Kenapa? Karena antum sudah yakin bahwa ilmunya dokter itu lebih dari saya. Kalaupun saya mengungkit-ungkit, mengoreksi dari ilmunya dokter, nggak akan nyampe. Nah, begitulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah yakin terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, maka tentunya kita akan menuruti setiap syariat, setiap aturan yang telah Allah berikan. Bahkan larangan-larangan yang Allah berikan pun akan kita tinggalkan, meskipun itu adalah sesuatu yang kita sukai. Kembali lagi ke kasus dokter lagi. Semisal dokter itu memberikan larangan, sesuatu yang sangat tidak mengenakan, bahwa pasien ini harus diamputasi kakinya karena di situ ada bakteri yang kalau dibiarkan dalam hitungan hari mungkin dia akan meninggal. Maka dia tanpa membantah akan siap untuk melaksanakan perintah dokter tersebut. Padahal kalau secara logika dia akan kehilangan kakinya. Nah, apakah Allah ini kemudian lebih rendah daripada dokter sehingga kita ragu terhadap Allah tapi lebih yakin terhadap makhluknya? Maka ketika keyakinan kita kepada Allah itu lebih rendah daripada keyakinan kita daripada seorang dokter, tanda bahwa kita itu imannya lemah. Maka apapun yang Allah berikan, Allah tetapkan kepada kita, sejatinya itu adalah yang terbaik. Allah lahirkan kita seperti ini, Allah berikan kita kondisi seperti ini, yakinlah ada hikmah-hikmah kebaikan di situ. Meskipun kadang kita secara zahir melihatnya itu seperti sesuatu yang buruk. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa khairul lakum.
wahu, bisa jadi kamu mencintai sesuatu, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu adalah buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, jadi kunci pertama ya ini tentang akidah, teman-teman. Kalau iman kita itu mantap, kita yakin kepada Allah dengan cara berpikir yang benar, dengan bukti-bukti yang jelas, maka keimanan kita itu akan mengalahkan segalanya. Sesuatu yang berat akan terasa ringan. Demikian ketika iman seseorang itu lemah, bahkan syariat yang ringan pun akan dia rasakan begitu berat. Nah, pertama akidah. Dan ini personal ya. Kemudian yang kedua, yakni tentang ukhuwah. Nah, ini faktor yang kedua itu tentang ukhuwah. Kalau kita memperhatikan, kita hidup sendiri, itu akan mudah terombang-ambing. Tapi kalau kita hidup dengan banyak orang, itu akan mudah stabil dengan lingkungan sekitar kita. Nah, ini sebagaimana kalau antum tahu, dalam riwayat yang masyhur, ada seseorang yang membunuh 99 nyawa, dia kemudian pengen tobat. Tapi dia datang kepada seorang rahib atau pendeta atau seorang alim ulama, tapi ternyata dia menjawab, kamu sudah tidak bisa lagi diterima tobatnya. Kamu sudah neraka pokoknya. Nah, akhirnya apa? Dibunuh sekalian itu sehingga genap 100 orang yang dia bunuh. Tapi dia masih pengen, masih bisa enggak sih saya ini diterima tobatnya? Dia datang lagi kepada seorang alim ulama. Dan ternyata yang kedua dia menjawab bahwa kamu bisa diterima tobatnya oleh Allah asalkan satu syaratnya. Yang pertama sungguh-sungguh ya. Yang kemudian kamu harus hijrah dari tempatmu ke tempat yang lain. Yang di situ itu lingkungannya baik. Circle-nya itu orang-orang yang beriman. Maka hijrahlah dia. Kenapa? Kalau kamu tetap di situ, kamu susah untuk memperbaiki diri. Circle-mu itu buruk-buruk semua. Kalau kamu ingin merubah kebaikan, hijrahlah ke sana. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kalau kita pahami ya, bahwa ternyata perkumpulan kita dengan siapa itu mempengaruhi keimanan kita, itu mempengaruhi kehidupan kita. Apakah menjadi orang-orang yang termasuk beriman, ataukah nanti justru keimanan kita akan surut bahkan padam karena kita berkumpul dengan ahli maksiat. Tentunya bukan berarti saya melarang ya, untuk antum atau saya untuk berkumpul dengan ahli maksiat. Kalau kita bisa mempengaruhi yang baik, silahkan kita rangkul mereka. Tapi kalau kita tidak bisa, malah bahkan diri kita itu yang akan terjerumus, maka sebisa mungkin kita hindari. Ya, kita lebih tahulah kapasitas kita itu seperti apa. Tuh, faktor yang kedua. Nah, ini juga Allah kuatkan ya dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang siddiq, bersamalah dengan orang-orang yang solih, bersama orang-orang yang benar. Karena ternyata sendiri saja keimanan kita individu itu enggak cukup. Harus kita barengi dengan berkumpul dengan circle yang baik, circle yang beriman. Kalau kita itu salah, dia akan meluruskan. Kalau kita itu futur, dia akan kemudian memberikan semangat kepada kita. Dua. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yaitu syariah. Nah, syariah ini termasuk kekuatan yang besar juga. Lebih daripada personal, lebih daripada jamaah, tapi ini dalam sistem yang ini dinaungi oleh sebuah negara. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan ya, Al-Madinatu kal-kiri tunfi khabathah wa yansahu thayyibaha. Kota Madinah itu setelah berdirinya daulah, setelah diterapkannya syariat Islam, itu seperti tungku api. Yang mana ketika dimasukkan besi yang buruk, dia akan menjadi besi yang baik. Dimasukkan besi yang berkarat, yang kotor, dia akan menjadi besi yang sangat baik. Kemudian ketika dimasukkan besi yang baik, dia akan bertambah jernih, bertambah kinclong. Artinya apa? Sistem Islam itu
menjadikan orang-orang di dalamnya, masuk orang yang buruk, dia akan menjadi baik. Masuk orang yang baik, dia menjadi tambah baik lagi. Beda halnya dengan sistem selain Islam, demokrasi katakanlah. Masuk orang di dalamnya yang awalnya baik, dia akan menjadi buruk di dalam demokrasi. Masuk orang-orang buruk, bertambah buruk lagi di dalamnya. Bahkan Allah menantang ya, sampai dalam surat Al-Maidah ayat 50 itu, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum-hukum jahiliyah itu yang mereka cari? Apakah hukum-hukum selain Islam itu yang mereka inginkan, yang mereka ingin terapkan? Waman ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik selain daripada hukum yang telah Allah turunkan, yaitu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin dengan agamanya. Maka sistem ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang maupun masyarakat. Dengan sistem yang baik akan memaksa seorang itu untuk berbuat baik pula. Dengan sistem yang buruk akan memaksa kita untuk misalkan untuk melakukan riba, memaksa kita untuk melihat hal-hal yang itu maksiat, memaksa kita untuk hidup di tengah lingkungan yang di situ melegalkan miras misalkan, melegalkan LGBT misalkan, yang kita saksikan banyak terus berkembang di Indonesia saat ini. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau kita analogikan lagi, itu sebagaimana kalau kita ke mall misalkan. Kita kalau lihat ke mall itu sangat bersih sekali ya, lantainya bersih, kemudian banyak orang yang jaga, banyak orang yang jualan. Di sana kita itu jangankan kok muntah, meludah saja kita itu khawatir. Meludah saja itu kita nggak berani, nggak mau. Karena apa? Karena kita dalam lingkungan yang bersih gitu. Kita meludah itu nggak ada tulisan dilarang meludah. Kita itu nggak berani meludah gitu. Karena apa? Sudah terkondisikan dengan baik sehingga memaksa kita juga untuk bersikap baik di dalamnya. Memaksa kita untuk bersikap menjaga kebersihan juga di dalamnya. Beda lagi halnya ketika kita masuk pasar yang di situ tuh becek, kemudian kotor, ada genangan air, kita itu merasa pengen meludah itu. Kita bahkan bukan hanya meludah, mungkin muntah di sana. Bahkan ada orang yang kencing mungkin di sana, bahkan buang sampah sembarangan. Dia nggak merasa sungkan, nggak merasa malu. Karena apa? Dia di lingkungan yang kotor. Seolah-olah ini udah hal yang biasa dilakukan. Maka inilah sistem yang juga mempengaruhi keistiqomahan seseorang. Nah, maka mari kita upgrade keimanan kita ya. Mulai dari akidah, yaitu perbanyak kita mempunyai alasan-alasan yang jelas, mempunyai fondasi yang kuat tentang bagaimana kebesaran Allah, kemudian bagaimana Allah itu kasih sayangnya terhadap hambanya, dan itu melalui bukti-bukti yang telah Allah berikan, hamparkan dengan jelas di hadapan, di sekitar kita. Kemudian yang kedua, yaitu dengan kita ukhuwah, mencari circle yang baik, berjamaah dengan lingkungan yang baik, karena itu akan sangat mempengaruhi kepribadian kita. Dan kemudian yang ketiga, yakni sistem yang mana saat ini belum diterapkan. Semoga dengan kita memperjuangkan supaya itu bisa terterapkan, generasi selanjutnya atau anak-anak kita nanti akan merasakan itu. Dan tentunya kita termasuk akan mendapatkan bagian pahala yang luar biasa ketika kita termasuk orang-orang yang memperjuangkannya. Barakallahu fikum teman-teman. Semoga hal-hal ini tadi yang kita pelajari bersama bisa menjadikan kita istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Semoga kita bisa dijumpakan Allah, bertemu bersama-sama di surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Cukup, sekian. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya dari Al-Fakir ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsin bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.